Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Dan tidak lupa juga ya, saya mau sedikit apa ya, kasih tahu buat teman-teman, maaf saya nggak update video kemarin karena sibuk di acara 17-an, dan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat antusias warga Indonesia karena ulang tahun Indonesia ke-77 ini teman-teman. Semoga dengan ulang tahun Indonesia ke-77 ini teman-teman kita makin sukses ke depannya ya. Dan ya semoga saja sehat terus. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi dimanapun kalian berada, warga Indonesia merdeka. Wes. Oke, langsung kita gas teman-teman ya. Jadi menarik. Ini diangkat dari Today tentunya. Ini menjadi pokok pikiran ya. Pokok pikiran setelah saya baca loh. Saya berprediksi, saya bukan berprediksi, maksudnya saya menghold Shiba Inu ya berdasarkan fakta ini. Nah, dan baru-baru saja diupdate oleh You Today gitu loh teman-teman ya. Ini harapan saya ya. Saya ngehold Shiba ya karena ini gitu loh, dan ternyata diangkat. Tapi saya rasa sama sih teman-teman juga gitu. Oke, utility Shibarium Rare 2 ya. Uh, yang akan datang dibantu oleh faktor kunci ini. Jadi di sini ada pokoknya, teman-teman bisa lihat, bentar ya. Nah, di sini Ethereum berfokus pada pengurangan biaya gas melalui layer 2. Oke, betul. Nah, inilah tujuan Shiba Inu ya. Shiba Inu membentuk umbul banteng. Oke, tapi nanti kita bahas lebih detail. Oke, di sini beta public Shibarium, solusi pengskalaan layer 2 diharapkan diluncurkan pada kuartal ketiga ya di tahun ini ya. Atau akhir tahun lah ya, kita bilang aja gitu. Yang telah meningkatkan antisipasi di komunitas Shiba Inu. Salah satu masalah Ethereum yang paling mengkhawatirkan adalah biaya gasnya yang tinggi menjadi token ERC20 ya. Kita tahu kalau kita transfer something ya, apapun itu pakai ERC20 ini besar sekali gas fee-nya. Shiba Inu juga dipengaruhi oleh kemacetan jaringan Ethereum dan biaya gas fee yang tinggi nanti. Oke, saya stop di sini. Nah, gini. Ini maksudnya apa teman-teman ya? Ketika Shibarium Layer 2 ya, ini muncul, otomatis orang-orang yang terbeban memakai ERC20 ya, mereka akan pindah ke Ethereum, mereka akan pindah ke Shibarium. Kalau mereka pindah ke Shibarium, teman-teman bayangin selama ini gas fee dari Ethereum ini selama transaksi Shiba Inu di seluruh exchange di dunia ini, teman-teman ya, bisa jadi 70% akan berpindah ke Shibarium. Kenapa seperti itu ya? Karena Shibarium menawarkan yang lebih murah ya daripada ERC ya, daripada di jaringan Ethereum. Ini khusus untuk di Shibarium ya, di Shiba tentunya. Nah, uh, kenapa saya begitu yakin ya Shiba bakal ke ratusan rupiah bahkan ke ribuan suatu saat nanti? Kenapa saya begitu yakin? Karena gini teman-teman ya, otomatis gas fee itu sesuai dengan sesuai dengan standar yang berlaku di Shibarium untuk membakar Shiba. Oke, jadi Shiba itu pembakarannya akan makin banyak, teman-teman. Itu kenapa saya selalu yakin ke harga ratusan atau ke ribuan itu sangat-sangat mungkin ya, karena paling ngeri nanti pembakaran Shiba Inu ketika sudah ada Shibarium, karena semua ya yang transaksi Shiba di luar ya, di luar Shibarium, mereka akan pindah ke Shibarium. Saya yakin itu teman-teman ya, karena banyak sekali benefit yang dapat di yang kita dapat kalau bertransaksi di Shibarium selain gas fee-nya rendah. Kira-kira seperti itu. Bayangin saja ya, per hari itu hampir $35.000 ya untuk gas fee yang menggunakan jaringan Ethereum bertransaksi Shiba. Bayangin kalau seandainya uang itu semua kembali, itu uang semua berpindah ke Shibarium untuk dipakai bakar Shiba. Nah, itulah faktor yang membuat saya yakin Shiba bakal Shiba nggak mungkin kalau nggak ke ratusan atau ribuan. Oke, kita lanjut. Shibarium blockchain layer 2 untuk Ethereum yang memanfaatkan bond sebagai gas. Oke, akan menjadi tulang punggung proyek Shiba Inu yang sedang dalam pengembangan dan akan menawarkan pengskalaan dan solusi berbiaya rendah untuk berbagai proyek menurut pengembang utama Shiba atau situs utama.
Oke, di sini mengurangi biaya transaksi untuk peserta dalam ekosistem Shiba Inu ya, di Shibarium tentunya akan menjadi salah satu tujuan utama unifikasi ya, yang bertanggung jawab untuk pengembangan Shibarium, menyatakan bahwa transaksi akan disetujui dalam hitungan detik untuk uang. Jadi Ethereum tuh kalah teman-teman ya. Makanya saya bilang pasti meledak ya. Orang pasti akan minat ke Shibarium untuk transaksi Shiba ya. Ethereum berfokus pada pengurangan biaya gas melalui layer 2. Kita lihat ini akan menjadi masalah buat bukan masalah sih, ini akan mengganggu juga ke Shibarium. Karena apa? Karena otomatis kalau Ethereum mengurangi gas fee juga ya, otomatis orang akan berpikir, oh ternyata di Ethereum sudah murah ya, di ERC sudah murah. Tetapi ini layer 2 teman-teman sudah banyak penolakan sih menurut saya seperti itu ya. Tapi kita bahas dulu. Dalam pembaruan informasi baru-baru ini, Ethereum ya menggarisbawahi bahwa dalam upaya untuk mengurangi biaya gas, upaya sekarang dikonsentrasikan pada pengskalaan aktivitas pengguna layer 2. Pembaruan merge ya yang akan datang mungkin tidak menurunkan biaya gas ya, bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang. Itu kan banyak tantangan lah kira-kira seperti ya, banyak yang bertantangan ya. Oke. Demikian juga dicatat bahwa transaksi mungkin tidak menjadi lebih cepat setelah pembaruan gabung ya. Kecepatan transaksi dapat diukur dengan beberapa cara, termasuk waktu untuk dimasukkan ke dalam blok dan waktu untuk penyelesaian. Disebutkan bahwa keduanya mungkin sedikit berubah di jaringan tetapi tidak dengan cara yang akan diperhatikan pengguna. Jadi begini, ada mungkin orang teman-teman berpikir kan banyak juga Bang yang sorry. Kan banyak juga Bang, yang lebih kencang dari itu teman-teman. Ada jaringan-jaringan yang lebih kencang mungkin dari Shibarium. Tetapi kita nggak bicara tokennya ya, kita nggak bicara koinnya. Kita berbicara ini tentang Shibanya teman-teman ya, tentang pemegang Shibanya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, inilah sebabnya mengapa banyak berharap Shibarium menjadi pengubah permainan bagi Shiba Inu, mengingat transaksi mungkin menjadi jauh lebih cepat dan lebih murah. Oke, Shiba Inu membentuk umbul banteng ya, ini prediksi ya. Menurut analisa teknisis yang diberikan oleh analisa bursa Bitrue ya, Shiba Inu mungkin membentuk panji banteng ya. Ini technical analisis yang mungkin untuk penembusan diikuti oleh pergerakan naik parabola. Ini saya nggak bahas karena ini technical analysis, karena kalau salah bisa bahaya. Oke. Tapi untuk prediksinya masih positif ya. Masih positif ya. Ini kalau kita lihat pun sideway. Dan kenaikan pasti akan terjadi ya untuk di akhir bulan ini. Oke, jadi technical analysis dari Bitrue ini dia meyakini Shiba akan terbang lagi ya, dan sama lah ya, overall semua berpikir akan terbang karena apa? Kita menunggu Shibarium teman-teman ya, kita menunggu Shibarium. Saya sudah nggak sabar ya menunggu Shibarium ini. Banyak yang bertanya, Bang, kalau Shibarium di launching ya, kira-kira apa yang kamu lakukan nanti? Jadi gini, saya mau sedikit tips ya. Tips dan menjawab lah ya. Kalau seandainya Shibarium sudah di launching, teman-teman, saya akan tunggu sampai 3 sampai 6 bulanan ya. Kalau harga Shiba hanya seperti itu terus, saya akan kurangi stok Shiba saya. Ya, dan saya akan pindah ke Groove, mungkin seperti itu. Ya, karena jujur saja project yang paling ditunggu-tunggu yang saya paling tunggu-tunggu di Shiba Inu ini adalah efek Shibarium, kira-kira seperti itu, karena bisa ngepam parah teman-teman ya, bisa ngepam ya, orang akan berbondong-bondong pindah ya. Mungkin teman-teman yang lain berpikir, loh kan bisa juga kita pakai di jaringan Bryce ya, kan Shiba sudah bisa pakai jaringan Bryce, itu akan lebih cepat dan akan lebih murah. Bisa teman-teman ya, tapi kalau kita nggak di Shibarium teman-teman, kita dapat keuntungannya sayang dengan keuntungan yang kita lewatkan di Shibarium ya, karena keuntungan dari Shibarium itu banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri ya, itu berita lama. Oke, kira-kira sampai di sini ya. Semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi teman-teman ya, gunakan uang kalian itu dengan sangat hati-hati ya. Kalian mau beli, mau jual, mau hold, mau scalping, terserah kalian, karena itu uang kalian ya. Jadi intinya tetap do your own research. Oke, kira-kira sampai di sini. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat siang.